nggak putus-putus. Nah, yang akan dipasang tuh nanti di sini air suspensionnya, gitu ya. Seharusnya nyaman sih. Gue udah pernah sih naikin yang pakai pneumatic ini, pengaruh banget. Apalagi aslinya nggak ada suspensi sama sekali nih. Ini biasanya kan masih gerak, ada per, shock breaker, oli gitu. Ini air suspensionnya yang akan gini. Cuman plat yang dikasih juga ternyata kuat, tebal, cukup banget untuk mengganti si ini. Jadi ini yang kita ganti supaya ini bisa masuk ke dalam. Jadi karena motornya ini emang konsepnya vintage look, tapi kita pasangin modern teknologi, ya mompanya vintage aja deh. Kalau lagi tinggi begini kan, jadi culun motornya, joknya tinggi. Jadi kalau lagi parkir atau lagi buat dilihat-liatin supaya nggak ganggu pemandangannya, bisa kita turunin. Gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi joknya tuh ambles, cuman pas kita perlu buat jalan jauh atau jalan rusak, bisa kita pompa gitu. Dan pompanya lucunya pakai pompa manual, jadi bener-bener kayak motor zaman dulu juga gitu, tapi kita pakai teknologi sekarang. Jadi emang kalau parts custom yang biasanya kita dapat, ya nggak semuanya bolt on langsung bisa dipasang di semua motor. Contohnya kali ini motornya Zero Engineering yang emang nggak didesain untuk pakai pneumatic seat system. Hari ini kita akan lanjutin motor Zero Land pemasangan terakhir nih air suspension. Air suspension di joknya, dibilangnya namanya ini pneumatic seat system gitu. Jadi konsepnya sederhana, cuma ada air suspension di bawah seatnya, tapi yang bikin bagus tuh emang mountingnya itu yang benar-benar nggak ke kanan ke kiri, yang benar-benar bisa dibikin lurus dan kokoh, karena ini nanti akan berfungsi sebagai suspensi ridernya. Ini akan kelihatan ya seberapa air suspension itu dibanding sekedar per untuk ngeredam kalau kita masuk lobang atau jalannya. Ini benar-benar ngeredam sih, kalau gue sih ngerasain ngeredam. Kalau emang kurang pun tinggal tambah kekerasannya di sini gitu. Cuman kalau kurangin tombolnya nanti di sini. Nah, ini posisi abis nih air joknya. Jadi kalau mau sangar, joknya turunin aja. Jadi kayaknya motornya keras di bawahnya gitu. Terus yang gue rubah juga, tadinya posisi kakinya itu forward control, kakinya ke depan, mountingnya jadi mid control. Ini juga disesuaikan sama ukuran badan, panjang tangan dan kakinya klien yang punya motornya. Cukup makan waktu untuk bikin-bikin yang gini-gini nih, karena kepengennya tadinya kakinya di sini, posisinya juga pasti pegel ya bawahnya kalau duduknya naik. Jadi emang dipindahin mid control, ditambah juga stang dari klien kepengennya juga mustache bar gini. Jadi mid control emang pilihan satu-satunya, tapi semua sistem linkage-nya jadi berubah semua. Jadi kita bikinin ini semua, bikin semuanya
Terus juga kita bikinin guard supaya celananya nggak masuk ke dalam belt drive yang nanti akan muter nih. Ya sebenarnya emang stangnya kelihatan agak nunduk, tapi kalau disesuaikan posisi kaki ini juga nggak ke depan atau gimana, gue sih ngerasain nyaman aja ya gitu. Tinggal gue mau ceritain tentang sistem remnya motor ini. Motor ini kepengennya emang bentuknya tuh kayak pakai rem zaman dulu gitu, nggak mau kelihatan modern bentuknya. Jadi emang sengaja pilihan disc brake-nya yang bermotifnya kayak gitu. Rem belakang juga nih, rem belakang jadi satu, penggerak gear sama kaliper dan remnya itu ini dibilangnya sprotor. Kelebihannya apa? Jadi sebelah kanan nanti akan kelihatan jari-jari polos tanpa ketutup rem dan lain-lain. Jadi ya kesannya lebih klasik juga gitu. Nah, untuk ngakalin di bagian stang, kita putuskan akan pakai cuman kabel aja. Mengoperasikan rem, kopling, dan lain-lain. Gitu. Tapi untuk dapat kesan tradisional, klasik gitu ya. Master rem yang terkecil tuh segini ukurannya. Ini yang terkecil yang bisa gue dapetin lah gitu. Yang bentuknya juga masih nyambung sama mesin shovel head. Dan rencananya kita akan pasang di sini, di bawah sini. Gini deh rencananya nanti. Jadi nanti akan ada kabel yang narik masternya. Nanti dari master ini akan pompa hidrolik untuk ngerem tekanan ke kaliper depan. Jadi kita dapat bentuknya tradisional, tapi performance-nya modern. Kenapa gue suka banget barang-barang seperti ini atau mindahin posisi apa dan lain-lain? Buat gue itu sih yang bedain istimewanya motor apa enggak gitu loh. Setiap motor punya kebutuhan masing-masing, terus di-upgrade-nya juga masing-masing sesuai selera gitu. Untuk ini kasusnya ya, kita mau bikin motor ini tuh tetap kayak motor tradisional, gitu. Walaupun dengan teknologi modern. Yang namanya flame itu grafis apalagi di tangki ya. Yang bikin motornya juga kayak walaupun lagi di parkirnya udah kenceng nih motornya gitu. Hari ini akhirnya sebuah acara akbar akhirnya terlaksana. Ya, hari ini gue lagi ada di Bali di acara Vespa World Days dan Indonesia yang dapat kesempatan perdana itu, berharga itulah. Ini gara-gara Juju dulu ngeliatin Mini di rumah, bini gue jadi pengen. Semua kalau bahasanya adalah expedite build atau dibikin dengan waktu yang sangat singkat.